Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, rally indeks harga saham gabungan akhirnya terhenti ditutup di zona merah di perdagangan di hari Kamis. IHSG melemah terbebani saham perbankan Big Caps BBCA yang berbalik melemah usai rilis kinerja kuartal 1 tahun ini. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah 0,32% ke level 6.613,47 di akhir perdagangan Kamis. Riahan ini membuat penguatan IHSG yang sudah terjadi dalam beberapa hari perdagangan terakhir terhenti. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar adalah sektor barang konsumen primer, naik 1,22%. Sektor kesehatan menguat 0,71% dan sektor perindustrian naik 0,65%. Sedangkan indeks sektoral yang melemah adalah sektor properti yang turun 0,36%, sektor barang konsumen non-primer koreksi 0,21%, dan sektor keuangan melemah 0,16%. Penurunan IHSG seiring dengan saham perbankan dan konglomerat yang berbalik arah. Saham PT Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA menjadi pemberat utama dengan melemah 2,87% di level Rp8.475 per saham, atau kontribusi 15,36 indeks poin terhadap pelemahan IHSG. Saham konglomerat Prajogo Pangestu PT Barito Renewable Energy Tbk atau BREN ditutup melemah 1,64% di level Rp6.000 per saham dan menyumbang 7,62 indeks poin ke pelemahan IHSG. Selanjutnya PT Chandra Asih Pasifik Tbk atau TPIA turun 3,45% di level Rp7.700 per saham dan menyumbang 5,64 indeks poin ke koreksi IHSG. Dan saham PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau BBRI ditutup melemah 0,80% di level Rp3.730 per saham dan berkontribusi 4,6 indeks poin ke pelemahan IHSG. Diperkirakan penurunan IHSG terjadi seiring dengan aksi profit taking usai naik dalam 2 dan 3 hari terakhir. Di sisi lain, pasar keuangan di perdagangan Kamis tampak minim katalis dan masih dipengaruhi efek keputusan kebijakan moneter Bank Indonesia dan memonitor efek dari perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina yang kian mereda. Berbagai sumber untuk ID Action. Berikutnya kita simak Market Spotlight hari ini, Jumat 2 April 2025, IHSG ditutup melemah 0,3% ke level 6.613,5 melunaknya tarif impor Amerika Serikat, dan BBCA berbalik arah melemah 2,8% ke level 8.475, dan UBS Group AG menaikkan peringkat saham Indonesia menjadi overweight. Dan berikutnya mengenai agenda ekonomi pusat dari Amerika Serikat, ada neraca keuangan The Fed, kemudian ada pidato anggota FOMC Kashkari, dan ada rapat IMF, kemudian juga dari Inggris ada data soal penjualan retail tahunan di bulan Maret, dan dari Jepang ada indeks harga konsumen tahunan. Agenda emiten pemirsa Wika, pemberitahuan RUPS, dan juga United Tractors menggelar agenda serupa, pemberitahuan RUPS, BBNI, pembayaran dividen tunai BPTN, pembayaran dividen tunai, dan juga ESA, KUM dividen tunai. Untuk bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini pemirsa, dibuka mix dengan Nikkei dibuka menguat 1,5% di level 35.575, STI Singapura melemah 0,01% di level 3.831, Kospi Korea dibuka menguat 0,7% di level 2.540, dan Hang Seng Hong Kong dibuka melemah 0,74% di level 21.909. Untuk berbincang pagi hari ini di Market Buzz, kita sudah terhubung melalui video conference, ada Bapak Wawan Hendrayana, Vice President dari Infovesta. Selamat pagi Pak Wawan. Selamat pagi. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Wawan. Semoga sehat selalu. Bicara mengenai apa yang kemudian terjadi di Amerika Serikat, ada semacam inkonsistensi lah yang ditunjukkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait dengan kebijakan tarif dengan China begitu. Ada momen-momen di mana Trump sangat kekeh untuk menerapkan tarif kepada China, tapi kemudian melunak. Tapi kemudian nampaknya sejauh ini konsistensi malah ditunjukkan oleh China sendiri, yang disampaikan bahwa tidak ada progres terkait dengan negosiasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan juga China. Di sisi lain, minggu lalu Presiden Amerika Serikat Donald Trump melancarkan berbagai macam serangan terhadap Gubernur The Fed Jerome Powell, dan juga merekomendasikan Jerome Powell untuk mundur, tapi kemudian tidak konsisten juga. At the end of the day, Trump menyampaikan tidak ada niat dari Trump untuk kemudian memecat Gubernur The Fed Jerome Powell. Secara mekanisme juga itu tidak memungkinkan. Bagaimana sebetulnya pasar global dan juga domestik menyikapi inkonsistensi ini Pak Wawan? Ya, sebetulnya kalau kita perhatikan dari volatilitas yang ada,
respon daripada market baik di domestik maupun global terkait statement-statement dari Presiden Trump itu sudah jauh lebih kecil begitu ya, dalam artian quote unquote sudah kebal ini terhadap komentar dari Presiden Trump dan tidak terlalu reaktif lagi seperti ketika statement-statement awal beliau. Jadi kita bisa lihat justru market Amerika pun itu sudah mulai ada positif, dan di Indonesia itu juga kita uh, mungkin nanti statement daripada tim kita yang bernegosiasi ke Amerika Serikat akan bisa lebih berpengaruh terkait apa yang akan dilakukan negara kita, lalu juga respon dari Amerika. Tetapi secara umum saat ini investor sudah kembali untuk fokus melihat baik itu dari sisi prospek, fundamental, dan juga likuiditas yang ada di market dibanding sentimen-sentimen uh, statement daripada Presiden Trump. Jadi artinya concernnya sudah mulai shifting begitu ya, concern ke sentimen-sentimen lain lah yang nampaknya memang cukup apa quote unquote lebih solid untuk kemudian diperhatikan. Lalu sentimen-sentimen apa saja yang belakangan mungkin jadi concern pasca kemudian investor ya dalam tanda kutip agak nyuekin nih inkonsistensi dari kebijakan dari Trump sendiri. Apakah volatilitas dari dolar Amerika Serikat sendiri ataupun mungkin pergerakan harga emas atau ada hal lain, Pak Wawan? Ya, semua itu sebetulnya berhubungan ya. Pergerakan harga emas ya tentu saja banyak investor yang shifting karena menjaga agar kalau terjadi volatilitas baik itu pada pasar obligasi di Amerika Serikat maupun pasar saham, mereka bisa memegang yang lebih dipandang lebih defensif, lebih aman gitu ya. Dan itu adalah saat ini emas. Harganya sempat menembus ke hampir 3.500 meskipun sekarang sudah sedikit terkoreksi ke 3.300-an. Tetapi pada kalau kita lihat sejak Presiden Trump dilantik itu emas sudah naik sekitar 25%. Jadi dari waktu itu 2.700, saat ini sekitar 3.300-an. Ini menunjukkan shifting kepada instrumen yang dipandang aman ketika terjadi volatilitas. Kalau untuk investor dalam negeri sendiri, sebetulnya koreksi yang dialami oleh Indonesia itu tidak terlalu dalam ya, dan bahkan sudah rebound kita ketika kemarin kita sekitar 6364, lalu hari pertama Lebaran, pasca libur Lebaran, kita trading hold turun ke 5.900-an. Saat ini bahkan kita sudah di atas itu, sudah di level 6.600. Jadi investor lokal terutama itu sudah mendapatkan beberapa sentimen positif, baik dari kejelasan atas Danantara, lalu juga Undang-Undang UU TNI yang waktu itu dikhawatirkan, tapi ya sekarang bisa lebih dapat diterima. Lalu juga terutama dari statement-statement dari pemerintahan kita sendiri sudah cukup solid. Dari Bu Sri Mulyani juga sudah menunjukkan bahwa penerimaan pajak kita sudah lebih baik. Jadi hal-hal ini ditambah dengan komitmen dari investor institusi besar seperti BPJS TK, Taspen, untuk masuk kembali ke pasar saham, ini memberikan keyakinan kepada investor dalam negeri. Meskipun asing masih terus menjual, tetapi investor dalam negeri kita cukup pede untuk terus menampung dan bahkan memborong begitu ya. Oke, lalu bagaimana lagi terkait dengan sikap dari Amerika Serikat sendiri, kalaupun kita hanya melihat konteksnya pada saat Trump melunak begitu ya, yang menyampaikan bahwa 145% tarif impor untuk China itu memang terlalu tinggi, akan diturunkan tapi nggak ya bakalan 0% juga gitu ya. Sejauh mana ini kemudian menjadi satu sentimen psikologis yang mungkin membuat investor asing menarik kembali kemudian dananya dari emerging market seperti Indonesia, atau mungkin Anda melihat possibility lain sebetulnya, Pak Wawan? Ya, kalau deal untuk perang dagang itu sendiri sebetulnya kan tidak murni perang dagang ini ya. Presiden Trump sendiri sudah state bahwa ada non tarif barir begitu ya yang juga harus diadres oleh beberapa negara untuk dapat diberikan tarif yang lebih rendah, dan kami sendiri tidak melihat bahwa itu akan terjadi dalam jangka waktu pendek ini. Itu artinya harus ada pertemuan dulu, harus ada deal dulu, dan so far itu kalau kita spesifik bicara China, ini mereka masih kekeh gitu ya. Kita pokoknya sepanjang Amerika tidak berlandaskan asas yang setara, saling menghormati, ya mereka belum mau bahkan berkomunikasi. Jadi kalau melihat hal ini, kalaupun Trump secara
unilateral di Amerika menurunkan sendiri pun, saya rasa China belum tentu ikut begitu ya. Dan ini masih akan menjadi volatilitas juga. Jadi kalau dari sisi kami ya lebih asing most likely akan wait and see sih. Hmm. Terlihat juga dari Indonesia itu sebetulnya masih net sell begitu, belum belum betul-betul net buy kalau kita bicara 1 bulan terakhir. Meskipun sudah ada beberapa hari yang net buy, apalagi setelah ada beberapa lembaga riset besar di dunia ya itu overweight ke Indonesia dengan alasan oh kita dengan fundamental yang relatif masih cukup baik tapi valuasi murah sekali. Tapi ini sudah mulai ada arus masuk, tetapi ya belum belum besar. Jadi saya melihat untuk IHSG sendiri, apakah akan terkoreksi dalam atau apa, saya tidak melihat itu lagi. Hmm. Tapi untuk bisa naik ya memang kita terbuka, tetapi pasti akan ada volatilitas jangka pendek.